Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmayanti dengan NIM 603011916 dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa slide tentang mikroba pendegradasi sampah plastik. Nah, yang pertama yaitu definisi dari sampah. Sampah merupakan limbah organik dan anorganik berwujud padat yang dianggap tidak memiliki nilai lagi. Nah, pada gambar terdapat dua gambar yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik merupakan sampah atau limbah yang berasal dari makhluk hidup yang bisa terurai secara alami. Nah, kalau sampah anorganik limbah atau sampah yang berasal dari sisa-sisa berbagai macam proses yang tidak dapat terurai secara alami oleh bakteri dan bisa memerlukan waktu yang lama dalam proses pendegradasinya. Plastik merupakan sampah anorganik, yakni sampah yang membutuhkan waktu lama dalam proses pendegradasiannya atau dalam proses fermentasi oleh mikroba yang meliputi kaca, plastik, besi, dan kaleng. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam pembuangan serta pengelolaan sampah merupakan faktor penyebab utama dalam kesulitan menyelesaikan masalah sampah di seluruh negara berkembang, terutama Indonesia. Salah satu permasalahan tentang sampah adalah terbawanya berbagai jenis sampah di sungai oleh arus air hingga terakumulasi di laut, termasuk sampah plastik. Plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk mendegradasi oleh mikroba. Sampah plastik yang terakumulasi di laut dapat berupa mikroplastik yang berukuran lebih kecil dari 5 mm dan makroplastik berukuran 0,5 mm. Beragam ukuran sampah plastik di laut akan menyebabkan dampak berbeda-beda. Di antaranya membuat ikan atau hewan akuatik lainnya terjebak dalam sampah plastik, terjerat atau mendapat penyumbat pencernaan hewan akuatik, ataupun terakumulasi dalam sel hewan akuatik karena ukurannya sangat kecil. Pemanfaatan mikroorganisme merupakan pendegradasi sampah plastik yang dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan sampah plastik yang ramah lingkungan. Nah, berikut ini adalah contoh mikroorganisme pendegradasi limbah plastik. Yang pertama yaitu Pseudomonas sp. Pseudomonas sp dapat menghasilkan enzim yang mampu mendegradasi plastik, yaitu serinin hidrolase, esterase, dan lipase. Pendegradasian sampah plastik oleh enzim tersebut dapat berlangsung secara optimal jika tidak terdapat inhibitor yang mampu menghambat aktivitas enzim di lingkungan tempat hidupnya. Bakteri ini aktif melekat membentuk biofilm di permukaan sampah plastik selama proses pendegradasian. Sampah plastik yang dapat didegradasi adalah plastik putih serta transparan. Plastik tersebut termasuk dalam jenis PE dan PS atau polistiren yang berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Yang kedua yaitu Okrobactrum sp. Menurut Rian di 2017, Okrobactrum sp mampu menghasilkan eksoenzim yang mampu mendegradasi plastik. Proses pendegradasian sampah oleh bakteri ini dapat berlangsung kurang lebih 45 hari. Plastik yang dapat didegradasi adalah plastik jenis LDPE atau Low Density Polyethylene dan HDPE yaitu High Density Polyethylene seperti kantong kresek yang berwarna. Nah, pendegradasian plastik tersebut menyebabkan terjadinya penurunan berat kering plastik sebesar 18,75% dan 20%, serta terbentuknya zona bening pada medium dengan kandungan plastik sebagai sumber karbonnya. Nah, yang ketiga yaitu
Bacillus sp. Nah, bakteri ini mampu mendegradasi sampah plastik jenis PE untuk mendapatkan sumber karbon seperti beberapa bakteri pendegradasi lainnya. Brevibacillus sp ini membentuk biofilm pada permukaan sampah plastik. Pendegradasi yang plastik oleh bakteri ini berlangsung selama kurang lebih 3 minggu yang menghasilkan penurunan berat kering plastik sebesar 37,5%. Selanjutnya, yang keempat yaitu Rhodococcus sp. Rhodococcus sp mampu mendegradasi senyawa alifatik serta aromatik seperti BTEX atau benzin, tokren, etilebenzin, dan oksilat. Nah, bakteri ini juga mampu mendegradasi plastik jenis PE selama kurang lebih 3 minggu dan menghasilkan penurunan berat kering plastik sebesar 33%. Nah, yang kelima yaitu Bacillus sp. Degradasi sampah plastik oleh Bacillus sp berlangsung secara aerobik dan anaerob yang menggunakan enzim ekstraseluler dan serta intraseluler depolimerase. Sampah plastik yang dapat didegradasi adalah kantong plastik berwarna putih dan hitam. Kantong plastik tergolong jenis plastik LDPE. Plastik berwarna hitam dan putih ini dapat didegradasi oleh Bacillus sp selama kurang lebih 4 bulan dengan degradabilitas 23% untuk plastik hitam dan 1,9% untuk plastik putih sehingga selama kurun waktu 4 bulan. Selanjutnya, Ideonella saikenensis. Bakteri ini menghasilkan enzim yang terdiri dari asam fosfatase, naftol, ASBL fosfohidrolase. Selain itu, yaitu enzim yang dapat memecah rantai polimer PET pada rentang suhu optimum 20-40 derajat Celcius. Proses pendegradasian ini dapat berlangsung 5-120 kali lebih cepat dari proses degradasi plastik pada umumnya. Peningkatan kemampuan degradasi sampah diperoleh melalui teknik rekayasa genetik dengan cara cloning dan transformasi gen pengkode PE-tase pada Escherichia coli. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, saya akan menjelaskan kembali tentang masalah sampah ini. Sekarang saya berada di Ertasning. Nah, di belakang saya ini adalah sampah rumah tangga yang dibuang begitu saja. Dilihat dari sini, saya melihat kebanyakan sampah ini adalah plastik, kaleng, styrofoam yang sangat sulit terurai. Berdasarkan data yang saya baca, kantong plastik membutuhkan waktu 10-200 tahun untuk dapat terurai secara alami. Selanjutnya, kaleng aluminium. Jika tidak didaur ulang, kaleng aluminium membutuhkan waktu selama kurang lebih 200 tahun untuk dapat terurai secara sempurna. Styrofoam membutuhkan 1 juta tahun untuk terurai di lingkungan tempat pembuangan sampah yang tanpa udara dan cahaya. Tetapi ketika terkena sinar matahari dan angin, sebenarnya tidak terurai melainkan terpotong-potong dan bisa berbahaya bagi hewan jika dimakan. Di sini saya merasakan bau yang busuk dan tempatnya tergenang oleh air. Bisa dilihat pengendara yang berlalu lalang di sini juga pasti merasa tidak nyaman dengan bau yang tidak sedap ini. Tanah dan air yang berada di sekitar tempat ini sudah pasti tercemar
Di samping kanan dan kiri tempat sampah ini adalah pemukiman warga yang bisa saja air yang mereka gunakan telah tercemar. Sekitaran tempat ini juga ada lahan persawahan yang bisa saja mikroba baik yang dibutuhkan oleh padi sudah tidak ada sehingga unsur hara dalam tanahnya akan hilang. Nah, selanjutnya ini adalah upaya dari masyarakat untuk mengurangi tumpukan sampah ini, yaitu dengan membawanya ke TPA yang lebih besar, yaitu di TPA Antang, dan juga dengan cara membakarnya. Akan tetapi hal tersebut belum efektif dikarenakan truk pengangkut sampahnya tidak datang secara teratur untuk mengambil sampah tersebut dan sampah yang datang tidak ada hentinya. Begitupun dengan membakar sampah. Hal tersebut juga tidak baik karena dapat mencemari udara. Jadi tetap buang sampah pada tempatnya dan kurangi penggunaan plastik. Mungkin sekian dari saya. Saya Nurmayanti. Assalamualaikum.